Di video pertama ini kasus yang akan kita bahas adalah kasus Black Dahlia Murder yang terjadi di Amerika pada tahun 1947. Kasus ini tentang penemuan jasad seorang wanita muda bernama Elizabeth Short dengan kondisi jasad yang terpotong. Elizabeth Short ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Boston. Dia menjalani masa mudanya di New England dan Florida sebelum pindah ke rumah ayahnya di California. Short saat itu sedang mencoba merintis karir di Hollywood. Dia juga dikenal gampang bergaul, memiliki banyak kenalan, dan katanya Short ini punya lingkungan circle kelas atas di Hollywood. Dari beberapa keterangan diketahui bahwa pada tanggal 9 Januari tahun 1947, 6 hari sebelum penemuan jasadnya, Short ini baru pulang dari San Diego bersama seorang pria bernama Robert "Red" Manley. Robert mengatakan bahwa dia ini mengantarkan Elizabeth Short ke Hotel Baltimore di pusat kota Los Angeles. Dan menurut beberapa kesaksian para staf hotel, mereka ingat pernah melihat Short ini menggunakan telepon lobby. Ada juga kesaksian dari pengunjung Crown Grill Cocktail Lounge yang katanya melihat Short ini berada di 754 South Olive Street sekitar 600 meter dari Hotel Baltimore. Barulah pada tanggal 15 Januari tahun 1947 terjadi kehebohan ketika seorang wanita bernama Betty Bersinger yang sedang berjalan-jalan bersama anaknya yang baru berusia 3 tahun menemukan jasad Elizabeth Short di pinggir jalan dan lokasinya di Leimert Park pada jam 10 pagi. Awalnya dia mengira itu hanya boneka manekin yang dibuang sembarangan. Tapi pas dilihat dari dekat ternyata itu adalah jasad seorang wanita. Betty Bersinger ini terkejut dan juga shock menemukan jasad wanita. Tapi dia bergerak cepat langsung ke rumah terdekat untuk menelpon polisi. Mulai terjadi kehebohan, orang-orang yang lewat mulai berkerumun. Wartawan juga mulai berdatangan satu persatu. Salah satu orang yang tiba pertama di TKP adalah seorang reporter bernama Aggie Underwood dari Los Angeles Herald-Express. Dia berhasil mendokumentasikan jenazah dan kondisi TKP saat itu. Kondisi jasadnya saat itu cukup menyeramkan, karena jasadnya dipotong jadi 2 bagian, dipotong di bagian pinggang, dan mulutnya dirobek sampai mendekati telinga. Mungkin kalau sekarang mirip kayak Joker yang di film Batman. Dari hasil otopsi yang dilakukan pada tanggal 16 Januari tahun 1947 oleh Frederick Newbar, Elizabeth Short ini diketahui memiliki mata biru muda, rambut coklat, dan gigi yang rusak parah. Di bagian pergelangan tangan, kaki dan lehernya ada bekas ikatan, luka robek di bagian payudara kanannya, tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. Dari laporan hasil otopsi juga dikatakan sangat sedikit memar di sepanjang garis sayatan yang mana itu menunjukkan bahwa si pelaku melakukan pemotongan setelah Short ini meninggal. Mulutnya juga dirobek dan ada memar di bagian depan dan sisi kanan kepalanya yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Hasil otopsinya juga menyatakan tidak ada jejak sperma di jasadnya Short ini. Itu menepis dugaan kasus ini adalah kasus pemerkosaan. Tim otopsi menyimpulkan Elizabeth Short ini meninggal karena pendarahan otak dan syok akibat hantaman benda tumpul di kepalanya. Pihak kepolisian mulai melakukan investigasi. Pada tanggal 24 Januari ada amplop mencurigakan yang dilihat oleh petugas US Postal Service. Amplop itu ditujukan kepada Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles yang lainnya. Amplop itu bertuliskan, "Ini barang milik Dahlia," karena pada saat itu media heboh menamai kasus ini Black Dahlia Murder. Alasan penamaannya ini karena diketahui Elizabeth Short ini suka memakai pakaian hitam, dan juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum penemuan jasadnya. Elizabeth Short juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Di dalam amplop tersebut berisi akta kelahiran Short, kartu nama, foto, dan buku alamat dengan nama pemilik Mark Hansen. Semua barang yang ada di dalam amplop tersebut sudah dibersihkan dengan bensin oleh si pelaku. Mirip dengan jasad Short saat ditemukan, itu membuat polisi curiga yang mengirim surat ini adalah si pelaku. Tapi dari amplop itu polisi berhasil mendapatkan sampel sidik jari.
Ketika sampel sidik jari itu dikirim untuk dianalisa lebih jauh, cetakannya terganggu saat transit, alhasil pihak kepolisian pun tidak dapat menganalisa sampel sidik jari dengan benar. Pada saat yang bersamaan ditemukan juga sebuah tas tangan dan sepatu suede hitam di atas tong sampah di sebuah gang tidak jauh dari TKP. Awalnya pihak kepolisian menetapkan bahwa Mark Hansen, pemilik buku yang ada di dalam amplop, sebagai tersangka. Karena dari beberapa keterangan temannya, Mark memiliki potensi untuk menjadi sang pelaku. Tapi dia dibebaskan dari kecurigaan karena tidak ada bukti kuat bahwa dia adalah si pelaku. Tidak hanya Mark Hansen, pihak kepolisian juga mewawancarai lebih dari 150 pria yang diduga sebagai pelaku. Tapi setelah melakukan berbagai pemeriksaan dan tes poligraf, hasilnya tidak ada satu orang pun yang menjadi tersangka. Kebohongan media juga polisi jadi cukup kesulitan dalam melakukan penyelidikan karena jadi banyak laporan palsu, banyak teori yang tidak jelas juga yang menyebar di masyarakat. Dan setelah proses penyelidikan yang panjang dengan begitu banyak personel juga yang diturunkan tapi tetap tidak mendapatkan petunjuk lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 1947 Los Angeles Daily News melaporkan bahwa kasus SOT ini mengalami jalan buntu, tanpa adanya petunjuk baru untuk dikejar. Dan akhirnya sampai sekarang kasus ini masih belum terpecahkan, masih menjadi misteri siapa si pelaku dan apa motifnya. Banyak teori tentang tidak terpecahkannya kasus ini, mulai dari fasilitas yang belum memadai pada waktu itu, pelaku yang seorang psikopat profesional yang hanya ingin menunjukkan hasil karyanya. Ada juga yang katanya pelaku adalah orang kelas atas sehingga dapat mengganggu proses penyelidikan atau menghilangkan barang bukti. Tapi apapun itu yang pasti si pelaku orang profesional dan sangat kejam. Jadi bagaimana menurut kalian kasus Elizabeth Short ini? Apa kalian juga punya teori sendiri? Kalau ada boleh komen di bawah. Dan itulah kasus Elizabeth Short atau Black Dahlia Murder. Masih banyak sebenarnya yang menarik untuk dibahas dari kasus ini tapi durasinya bakal kepanjangan. Buat kalian yang punya saran atau request kasus bisa komen di bawah. Jangan lupa buat di-share dan subscribe ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.